Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan hasil tugas kami yang berjudul Analisis Penipuan Penerimaan CPNS di PMK Bantul. Sebelumnya, kelompok 3 itu terdiri dari saya, Afagil Wariji, ada Putri Aulia, dan ada Reza China Dewi. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pembahasan. Baik, pegawai negeri sipil atau PNS adalah pekerja yang banyak diminati dan banyak patokan suksesnya individu oleh sebagian masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan sampai hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang PNS. Namun untuk menjadi PNS bukan hal yang mudah karena membutuhkan proses yang panjang. Dengan panjangnya proses ini, ada beberapa masyarakat atau oknum yang berusaha memanfaatkan penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan cara menipu calon peserta tes seleksi CPNS. Seperti kasus di Kabupaten Bantul, ada beberapa masyarakat yang terkena penipuan penerimaan CPNS oleh anggota DPRD dengan jaminan lolos menjadi anggota PNS, di mana oknum meminta korban memenuhi persyaratan yang dibutuhkannya. Di antaranya itu harus menyerahkan sejumlah uang, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan pengadaan CPNS. Baik, untuk Reja Chania Dewi, silakan. Baik, saya akan membacakan research method. Metode penelitian yang kita pakai adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis, di mana kita menggunakan data sekunder dalam melakukan penelitian. Saya kembalikan kepada Afif. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan Putri Aulia. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan hasil dan discussion-nya. Salah satu bentuk penipuan yang sulit diberantas adalah penipuan CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Faktor penyebab tindak pidana penipuan CPNS di PMK Bantul yaitu penipuan ini biasanya terjadi karena bagi sebagian besar penduduk Kota Bantul, menjadi PNS merupakan profesi yang sangat menjanjikan. Tidak jarang peserta CPNS melakukan apa saja untuk menjadi seorang PNS, baik secara legal maupun secara ilegal. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap calon pejabat tersebut. Lalu kita melakukan inovasi hasil dari diskusi kami, karena banyak oknum yang tidak takut akan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka sanksi tersebut harus diperkuat, seperti apabila terbukti melakukan penipuan, maka peserta akan di blacklist selamanya sehingga tidak dapat mengikuti penerimaan selanjutnya dan mendapatkan hukuman penjara. Sedangkan untuk pejabat yang melakukan pelanggaran tersebut bisa langsung dipecat dari jabatannya dan hukuman penjara pula. Apabila sanksi yang ada sudah diperkuat, maka selanjutnya pemerintah harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, mulai dari media, misalkan Facebook atau Instagram, lalu juga ada Twitter. Kemudian untuk mengantisipasi informasi tidak sampai ke sebagian besar masyarakat, pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak televisi dengan menyediakan dengan menyiarkan informasi terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil, mulai dari pendaftaran, syarat serta sanksi apabila melakukan penyimpangan dalam seleksi tersebut.
kembali ke moderator. Baik, terima kasih Putri. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tersebut yaitu salah satu bentuk penipuan yang sangat sulit diberantas ialah penipuan CPNS, di mana kasus penipuan jarang terungkap ke publik karena baik pelapor maupun terdakwa dapat terjerat pidana. Di Kabupaten Bantul, penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil merupakan salah satu tindakan yang sering menimpa masyarakat, seiring dengan perkembangan daerah yang semakin pesat. Oleh karenanya, oknum yang tidak takut akan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2014, maka sanksi tersebut harus diperkuat dan pemerintah perlu bekerjasama dengan pihak televisi dengan menyiarkan informasi terkait penerimaan CPNS. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan baik dari tampilan, pemaparan maupun hasil dari penelitian kami, mohon maaf. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.